Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita tetap bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang pernah kita rasakan. Termasuk kesempatan pagi ini kita masih terus semangat dan menginginkan ada perubahan pada hati dan diri ini tetap menjadi hamba Allah yang Rabbani. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-139 hingga 141. Sebagai gambaran ayat ini peringatan ya, atau larangan bagi kaum muslimin, janganlah lemah mental, intinya juga jangan berduka cita manakala berhadapan dengan cobaan yang menimpa diri. Jangan sampai kita mengatakan betapa beratnya cobaan ini. Karena masih ada yang berat lagi dibanding diri kita. Tentu orang-orang terdahulu menghadapi cobaan godaan yang di dunia ini. Tentu Rasul sudah menjelaskan. Paling berat cobaannya adalah para Rasul dan para Nabi. Lalu diikuti tentu orang-orang soleh yang seirama mungkin dalam jejak-jejaknya. Nah ini. Lalu juga Allah mengingatkan di sini karena ini ada kaitannya dengan ya orang-orang yang saat itu mengikuti perang di perang Uhud, mereka mendapatkan kekalahan yang telak karena kelalaian mereka. Sementara Allah juga mengingatkan di perang Badar Allah menganugerahkan kemenangan yang luar biasa hingga bisa membedakan mana yang beriman, ini membersihkan ya orang-orang muslim dari orang kafir. Juga pertolongan itu harus dicatat. Kejayaan, ketenangan, kemenangan hidup itu adalah mutlak pertolongan Allah. Mari kita buka makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarahun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilka ayam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun terjemahannya wala tahinu, janganlah kalian merasa ya lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, padahal kalian ini ya orang-orang yang tinggi derajatnya. In kuntum ini jika kalian beriman kepada Allah. Yamsaskum qarhun, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan ya luka. Faqad massal qauma qarhun, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan yang sama, luka. Ya, misru sebagaimana kalian alami. Watilka ayyamun nadawiluha, dan merasa kejayaan ya, dan masa kejayaan dan kekalahan itu adalah kami pergilirkan ya di mainan nasi di antara manusia. Wal ya'lamallahu, agar Allah membedakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum, dan agar dia menjadikan di antara kalian syuhada ya, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jelas apa yang disampaikan Allah di sini tentu bukan hanya sekedar cobaan ketika perang. Cobaan manusia itu dilahirkan ke bumi ini tak lepas
Ya, karena Allah tidak memberi kesenangan di dunia ini kecuali orang-orang yang melewati dengan ikhlas sabar atas ketentuan yang telah Allah gariskan dalam hidupnya. Itu cobaan manusia tentu bisa terjadi karena faktor ekonomi, bisa juga karena hubungan antara keluarga akibat berbeda memberikan kasih sayang, atau juga perbedaan ya antara suami istri. Dalam satu misi visinya tentu harusnya bersatu, tapi karena dua hati yang berbeda awal ini bisa ada cobaan dan godaan. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal cobaan yang melingkupi kehidupan kita, termasuk dalam mendidik anak-anak, memerlukan kesabaran, keikhlasan semua cobaan itu. Karena cobaan ini tidak ujug-ujug datang. Dan Allah juga sudah mengingatkan di beberapa ayatnya bahwa cobaan apapun yang terjadi ya di bumi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita dan dunia ini diciptakan. Mari kita perhatikan ya, dalam surat Al-Hadid ayat 22 sudah dijelaskan di sana. Ma asobat fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asobat, tidaklah segala musibah ya. Ini musibah yang terjadi ini, musibah-musibah fil ardi di bumi, walati ampun juga menimpa diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tercatat tertulis ya sebelum kalian diciptakan atau buminya juga. Inna dzalika 'ala yasir, bagi Allah sangat mudah tersebut. Untuk apa Allah sudah mencatat jauh? Bahkan di hadis Rasulullah SAW yang sahih, jarak ya Allah menulis sudah jarak sampai terwujud. Ketentuan di garisan ini 50.000 tahun yang lalu. Di situ dijelaskan. Qabla akhluqas samawati wal ardi min 50.000 tahun yang lalu sebelum ya takdir kita ditakdirkan hidup di dunia. 50 tahun. Jadi apapun musibah yang terjadi di bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, kebakaran, dan berbagai hal yang terjadi lain, ini juga sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Termasuk yang menimpa diri, kecelakaan, ya, lalu penyiksaan, lantas sakit tak tersembuhkan, ditipu orang, dicurangi, segala macam musibah itu sudah tertulis jauh sebelum dilahirkan. Nah, ini pun ayat menjelaskan bahwa kita ya di saat ini ada orang yang menjelaskan bahwa musibah terjadi itu ya bukan kehendak Allah. Kenapa? Buktinya dalam pernyataannya, jika musibah akan terjadi di bumi, Allah itu komunikasi dulu dengan Habib si A misalkan. Ini ada, mungkin antum sudah mendengar hal itu. Ini suatu kedustaan yang beribu kuadrat. Tak mungkin Allah itu berkehendak atas dirinya. Lima yasa yusibu mayasya wa yahdi mayasya wa rahmati mayasya. Allah berkehendak ya, musibah turun, menyiksa, mengadab, hak Allah. Allah juga memberikan rahmat, hak Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Itu ya. Lu jaga Allah di sini memberikan anugerah kepada kita, itu haknya. Bukan atas adil siapapun. Kalau memang Allah mau mengadab seseorang atau kaum di bumi, soan dulu ke Habib. Waduh, ini melecehkan banget. Jadi Allah di bawah mereka. Nabi tidak demikian. Rasulullah SAW, subhanallah, betapa tunduk patuhnya kepadanya. Tidak sedikit pun statement yang mungkin menyesatkan yang keluar dari ini. Ini
orang pilihan Allah paling mulia di dunia hanya Rasulullah kalau dibandingkan dengan kita. Kalau nabi-nabi ya ada setara tentu, tapi memiliki keistimewaan masing-masing. Ayat ini menjegal orang-orang yang dustanya kelewatan. Ma'asababil ardi walapin illa bi kitabil min qabli an nabrah. Sudah diciptakan sebelum kalian ada. Ini. Nah, tapi ada pelajaran yang harus kita garis bawahi di sini dijelaskan. Untuk apa Allah menciptakan jauh sebelum kita ada? Ditulis dalam Mahfuz. Likailala ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih apa yang luput dari kalian. Misalkan kita berusaha, ternyata gagal. Ya, kita pun mungkin mengikuti tes pekerjaan yang mungkin ingin jadi ANS, ya, ASN, nggak masuk lagi. Misalkan, itu jangan bersedih. Udah ada tulisannya di sana. Karena Allah mengarahkan orang tersebut kepada yang lebih baik dari itu. Kalau kita berpikirnya Allah tidak sayang karena kita doa tidak dikabulkan, padahal Allah anugerahnya luar biasa. Allah Maha tahu jika seseorang dikasih anugerah secepatnya bisa terjadi. Allah Maha tahu perjalanannya seperti apa. Begitu juga jika Allah memberikan kekurangan, status sosialnya beda atau tidak memiliki posisi, ada jalan lain. Allah mungkin cintai di situ. Nah, di sini bisa jadi yang kita cintai itu kan dalam ayatnya sudah jelas. Buruk bagi kita bisa juga. Yang anggap kita buruk baik juga bagi kita. Kan itu sudah dijelaskan. Nah, kita kembali. Jadi ayat ini menjelaskan kenapa Allah menciptakan ya, takdirnya itu untuk orang-orang di bumi si A, si B, si C itu sudah ditulis sekian lama. Likaila, agar kalian jangan bersedih apa yang luput dari kalian. Juga Allah melanjutkan di sini, ya. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian juga terlalu bergembira manakala mendapatkan anugerah dari Allah. Ya, hingga menjadi kita ini tinggi hati. Ya, merasa paling benar, paling tinggi. Ya, di sisi orang-orang. Padahal orang tahu jika dikoreksi itu. Track recordnya seperti apa. Nah, itu. Allah mengingatkan takdirnya jauh sebelum kita diciptakan, diwujudkan termasuk dunia ini. Agar kalian tidak bersedih manakala luput yang apa yang kita harapkan. Juga agar kita tidak bergembira apa yang dianugerahkan Allah. Semua itu pemberiannya. Semua itu ada titipannya. Titipan apa? Bukan hak kita semua, di dalam ada hak orang-orang yang Allah telah jelaskan di Al-Quran dan Sunnah. Itu. Lalu di sini Allah mengingatkan juga, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Allah tidak suka kepada orang yang suka membangga-banggakan diri. Ada sombong. Nah itu. Jadi kita kembali. Apapun musibah yang terjadi di dunia ini sudah Allah takdirkan. Allah Maha tahu perjalanan setiap orang. Mulai lahir, ya mungkin dari janin kita diciptakan dia Allah kok. Berubah, janin, lahir, berkembang, tumbuh. Terus perjalanannya tahu. Pendidikannya masuk ke arah mana? Bergaulnya dengan siapa? Ini masuk ke wilayah mana? Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, atau kesengsaraan. Atau juga bisa jadi madarat buat diri. Allah Maha tahu. Jadi perjalanan sudah jelas. Nah itu. Nah ini ayat untuk menjelaskan bahwa apapun yang terjadi di bumi termasuk pada kita, ya, sakit apapun, kecelakaan ditipu orang, itu sudah tulis. Tapi jika ya menimpa diri cobaan itu, Allah sudah menjelaskan di ayat lain. Surah ayat 30, ma'asababil adi walapi anfusimillah, ya. Ma'asababil musibatin pabima kasabat aidikum. Segala musibah yang menimpa kamu itu terbentuk dari perbuatan sendiri. Jelas. Kita sederhana. Jika kita ditakdirkan mendapatkan pekerjaan, sebelum masuk satu perusahaan kita kan ada formulir harus diisi dengan garis-garis ketentuan perusahaan itu. Jika tidak datang tanpa pemberitahuan, bisa terjadi ada teguran, ya, ada peringatan. Ujungnya bisa juga dipecat kalau benar. Itu karena dia tidak datang dosanya. Apalagi di hadapan Allah. Sekecil apapun dosa bisa jadi penghalang rezekinya. Innal abdal yukharimu rizki yusibu bima. Seorang hamba terjegal rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Udah jelas ini. Nah, kita kembali koreksi masing-masing. Jadi apapun musibah yang terjadi pada diri ini, koreksi. Awalnya apa penyebabnya? Contoh yang sederhana lain. Kita sakit perut luar biasa. Waduh, sampai mungkin terasa dipilin-pilin. Kalau kita berpikir,
Kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Kan begitu semua orang. Kadang saya udah berobat ke sana, tapi nggak sadar diri bahwa kata Allah itu penyebabnya diri sendiri. Bisa karena pola makan yang salah, bisa karena pikiran nggak plong semrawut terus. Kan ini. Tapi nggak koreksi kita ke sana. Kebanyakan karena belum tahu. Ini penyebab. Allah Maha tahu dari awal kehidupan. Cara mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau tidak. Tapi matakan cik orang sunat. Itu. Nah ini kembali. Jadi kejadian yang terjadi menimpa diri siapapun juga akibat kesalahan diri sendiri. Termasuk kerusakan yang ada di daratan dan lautan. Bima kasabat aidina. Disebabkan tangan-tangan manusia. Allah tidak zalim, mereka yang zalim. Manusia, kita sendiri. Nah maka sadarilah itu. Untuk apa? Allah juga mengingatkan ma'asoba. Nah, tiapus illa biidnillah wa ma yu'min billahi. Nah, faqad hudiya. Yahdi qalbahu. Ayatnya beruntun. Ya, kalau kita menyadari musibah datang dari Allah, Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Izin Allah semua itu, musibah itu. Allah ketahui. Tapi kalau kita beriman, bersadar bahwa ini kesalahan diri, nah, di situ Allah, yahdi qalbahu. Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Untuk apa? Mendapatkan solusi. Sadar diri, oh iya saya besok tidak akan mengkonsumsi makanan yang akan menjadikan lambungku semakin parah. Kan bisa begitu. Nah ini, Ikhwan. Jadi jelas di sini segala musibah sudah tercatat. Allah mengingatkan, jika kita dapat musibah, ya jangan lemah. Apalagi larut dalam kesedihan. Kenapa harus koreksi ke dalam? Agar ada perubahan signifikan ke arah lebih baik. Itu. Allah mengingatkan, jangan lemah, jangan sedih manakala luput dari apa yang kau harapkan. Juga jangan bergembira ketika mendapatkan anugerah. Posisi harta melimpah dan segalanya ada. Kenapa? Titipan ada hak orang di dalam. Itu. Nah, lalu ayat lain juga mengingatkan ya kepada kita bahwa ini ya ayat menjelaskan selanjutnya di sini wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kalianlah yang tinggi derajatnya jika kalian beriman. Nah, tentu kita bukan hanya mengaku sebagai orang beriman saja, karena setiap orang beriman itu akan dicoba. Termasuk dalam perjalanan para sahabat dulu ketika perang Badar, kasih anugerah Allah luar biasa kemenangan. Luar biasa. Kenapa? Itu pertolongan Allah tentu kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Doa Rasulullah juga tentu ada di dalamnya. Dan itu untuk menyaring di perang Badar itu. Mana orang yang beriman yang betul-betul, mana orang yang berimannya imitasi. Hanya sebatas. Ini dibedakan. Apalagi untuk membedakan orang kafir itu sendiri. Dibersihkan sama Allah di situ. Dan harus diingat, kemenangan di perang Badar itu walaupun pasukan saat itu kaum muslimin hanya beberapa ratus dibandingkan musuhnya puluhan ribu. Ya, dan pekakasnya lebih. Ya, katakan lebih. Orang Sunda bilang rentek. Nah, tapi kemenangan itulah yang harus diingat. Kejayaan apapun hidup di dunia ini itu hak Allah, anugerah Allah. Allah tak mungkin ujug-ujug memberi pertolongan kepada satu kaum atau seseorang tanpa sebab. Orang-orang yang dapat pertolongan Allah ketika Rasul ya jadi panglima di badan perang Badar itu, tentu semua di-upgrade jiwanya oleh Rasul. Bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana strategi yang harus diterapkan, bagaimana mendengar seruan Rasulnya, dipatuhi. Tentu itulah kemenangan. Tapi karena di perang Uhud tidak patuh kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, kalian jangan pergi dari tempat kalian berada sekarang. Ya, walaupun terjadi kemenangan atau menurut kalian kekalahan, tetap ada di situ. Jangan sampai tergiur hal kalian atau merubah posisi. Itu Rasul tentu berdasarkan petunjuk Allah bahwa hal itulah harus dipatuhi. Bagaimana ini? Patuh tidak? Nah, tapi ada sebagiannya tentu merasa kemenangan sudah ada. Dilihat di luar itu, nampak di matanya. Ada ghanimah banyak, maka segera berburu pada. Nah, disitulah dihujani ya, oleh musuh tentu. Dari berbagai sisi dihadang, akhirnya kalah. Nah, sadarlah di situ. Kekalahan atas kesalahan dirinya sendiri juga. Nah, itu mengingatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di sini ya.
Tadi ini memperjelas yamsaskum qarhu faqad massal qaum qarh. Kalian mendapat luka ketika di perang Uhud. Di perang Badar pun mereka mendapat luka sama. Ya, ini luka sama. Ini untuk apa? Hidup di dunia ini laksana roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Allah mempergilirkan sebagai kebijakannya. Di saat lain kalian menang dengan pertolongannya. Di lain sisi kalian luka dan gugur sama mereka juga. Itu bukti bahwa Allah ini kasih sayang, memiliki kebijakan yang tapi harus diambil hikmahnya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, Allah mengingatkan, mereka dapat luka, ada yang gugur juga. Kamu juga, kalian sama di sini, ada yang luka, yang gugur juga. Pelajarannya apa? Di sini kelalaian, jauh, atau tidak mau mendekat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini, maka kita jadi pelajaran, sesedih apapun kita mendapatkan ketakutan apapun, kecemasan apapun, koreksi ke dalam. Kenapa terjadi itu muncul? Kalau sebab-sebabnya, akar permasalahan bisa kita kenali, itulah Allah memberikan jalan untuk mendapatkan solusi. Kadang-kadang kita, perasaan itu sakit itu terlalu berat dibandingkan. Itu perasaan diri kalau ada di rumah. Tapi kalau kita keluar, masuk rumah sakit atau ke IGD, betapa banyaknya penderitanya lebih dari kita. Kan itu. Nah ini, jangan sampai kita merasa ditentengan orang sudah bilang. Padahal Allah mencoba sampai sejauh mana kesabaran kalian. Kalian ini derajat lebih tinggi dibanding orang-orang yang lain. Tinggi tentu. Akibat apa? Keimanannya itu sendiri. Amalnya itu sendiri. Bahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini nilainya. Orang beriman itu mau beramar ma'ruf nahi munkar, nilai yang tertinggi itu. Kesadaran, keikhlasan, ya, itulah yang menjadi nilai. Dan mau tunduk patuh kepada aturan-aturan, mengenal batasan-batasannya yang tidak boleh dilampaui. Ini, maka Allah mengangkat derajat. Maka di sisi lain juga Allah mengangkat yarfa'ullahu alladzina amanu wa utul ilma. Allah juga mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Maka di sini dimanapun orang beriman harus memiliki ilmu. Apalagi perubahan dunia ini terus. Ya, dari hari ke hari belum tentu. Tapi jika kita beriman mendekat terus kepada Allah, kemudian memiliki ilmu untuk mengantisipasi, menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu lebih baik. Ilmu Allah ini sangat luas, bukan tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang akan kita jalan kalau ditakdirkan Allah, besok masih ada. Tentu memiliki planning dari hari ini, kemana arahnya. Kalau ditakdirkan anak-anak misalkan lulus ujian, ya kemana kita berpikir, bagaimana meningkatkan pendapatan kita kalau memang ada income pasif. Berusaha, itu kan persiapan. Itu Allah menganugerahkan jalan, itu petunjuk agar kita tidak leha-leha menjelang apa yang akan kita inginkan. Anak-anak kan investasi besar buat kita. Maka bagaimana mendorong anak? Bukan hanya ucapan, nasihat, saran, tapi ada aplikasinya. Tentu kita lebih semangat, lebih giat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Begitu juga tentu, kalau kita memiliki target kehidupan akhirat di nomor satu kan, jelas kita pasti akan meluangkan waktu dari berbagai sisi untuk mendapatkan ridho Allah. Ada hadis kursi yang pernah disampaikan, ya, ya benar Adam tepara beli ibadati, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Apa kata? Amla wasadaraka bina, niscaya aku akan beri kekayaan hati. Coba diberi kekayaan hati oleh Allah. Tentang apa? Ikhlas. Luar biasa. Syukur terus menerus. Sabar ketika dapat cobaan apapun bentuknya. Ini kaya hati. Kaya hati lainnya, mau melihat saudara kita yang belum beruntung. Mau juga bersujud. Memuliakan orang tuanya. Membantu kerabatnya. Ini wah banyak kekayaan. Bahkan sensitivitas hatinya, subhanallah, tak terukur. Bahkan Rasulullah kan memiliki getar hati yang luar biasa, kekayaan hatinya, ya. Di samping keikhlasan, kesabaran, pemaafnya, kelembutan hatinya, dermawannya,
Nah, itu kekayaan hati. Allah akan diberi jika benar sungguh-sungguh. Maka para ulama di sini tafarrug mentafsirkan sungguh-sungguh, tekun, meluangkan waktu. Nah, lalu ada lagi ayat lanjutnya di situ. Dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Jelas. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dekat kepada Allah, jadi hamba yang robani, dicukupkan kebutuhannya, dipenuhi. Tapi tidak melampaui batas seperti kebanyakan hari ini tentu. Ingin rumah mewah, ya segala mewah lah, katakan mobil termahal 10 miliar, 20 miliar misalnya, dan segala ada. Bukan itu. Rizki yang barokah adalah yang bisa manfaat untuk dirinya, keluarganya, membantu orang-orang, bisa manfaat maslahat dinikmati oleh mereka. Itu. Apalah artinya kita mobil ya mewah, puluhan miliar, rumah megah, tapi dia takdirkan Allah penyakitnya nggak tersembuhkan. Maaf kalau ada, seperti orang yang lumpuh, ya, tidak bisa bergerak ke sana kemari, tidak boleh makan ini dan itu. Kira-kira kekayaan sebanyak itu, padahal dia ingin menebus dirinya, sehat itu dibeli oleh semua, tapi Allah menakdirkan tak bisa seperti itu. Ya, nah disinilah sadarlah kita, semua yang Allah bagi ini kita harus. Lalu dalam hadis tadi kudsi jelas, ya ibadati tafarraqul riba. Lalu amla'u sadaqabina wa as-sadaqah wa illam taf'al. Jika kalian tidak melakukan hal seperti itu, tidak dekat kepadaku, kan itu malaktu sadaqah sulah, maka aku akan penuhi dadamu dengan apa di sini? Coba, kesibukan. Sibuk aja. Ya, ini perusahaan udah berdiri, bikin lagi di tiap kota. Oh, terus sibuk berbagai hal. Bahkan mungkin berbagai usaha, perikanan, peternakan, perkebunan, segala. Kesibukan dikasih. Tapi apa kata Allah? Walam asadda faqra. Tapi aku akan tak penuhi apa yang diinginkannya. Tuh coba. Tadi penuhi ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, sibuk aja terus. Ini jelas hadis kursi mengingatkan kita. Sungguh-sungguh kepada Allah itu ada nilai tertinggi dibanding, karena ini imannya. Ya, maka dikasih Allah anugerah. Luar biasa kaya hati. Ikhlas, sabar, syukur, qanaah, juhud terhadap Allah. Udah coba. Betul-betul ini menikmati anugerah dari Allah. Inginkanlah kita, targetkan ke sana. Jadi mendekat kita kepada Allah tentu bukan hanya sebatas maaf kebanyakan orang. Orang mendekat kepada Allah dengan cara-cara mereka, ritual-ritual khusus. Ya, dengan membaca Asmaul Husna sekian ribu per hari. Tidak demikian. Mendekat kepada Allah itu dengan amal kita likor ribuna. Bagaimana amal saleh kita untuk mendekatkan diri kepada itu wasilah untuk menjemput rahmat Allah. Kita meluangkan waktu itu menjemput rahmat Allah. Kita mau komunikasi dengan si A si B berita, itu jalan untuk menempuh rahmat Allah. Agar kita mengerti, agar kita sadar, agar kita apa tadi tertimpa musibah ada sabar. Dapat rizki, syukur, tentu nilai-nilai itulah yang kita inginkan, targetkan. Kenapa? Inilah jalan terbaik. Allah sudah mengingatkan. Wala tahinu wala tahzan, jangan bersedih. Bangkit, semangat. Motivasi ayat ini buat kita. Agar jangan terpuruk. Yang ujungnya orang terpuruk akibat ya tadi yang disebut. Ya, orang-orang kebanyakan yang stres itu karena lemah mental. Yang sedih larut terus hingga frustasi dan depresi, itu akibat apa? Gak ada iman dan ilmu. Padahal semua kalau sadar itu anugerah Allah. Kalau dikasih kita ada keindahan, ditakdirkan kita pahit, itu kan cobaan. Nah inilah, dalam kepahitan itu Allah menganugerahkan, menghapus dosa kita, ditinggikan derajat. Tapi kita merasa ditinggikan, ya, padahal sesakit apapun, sekecil apapun, sampai ya tertusuk duri sedikit aja juga ampunan dosa dari Allah. Itu kalau kita sadar, kita tenang nyaman kita. Maka di sini belajarlah kita ngoreksi diri. Kenapa kita kena musibah? Jangan lupa, bangkitlah. Allah sudah mengingatkan, jangan bersedih hati karena luput dari apa yang kita inginkan. Nah itu. Lalu Allah juga mengingatkan ayat selanjutnya di sini. Ya.
Nudawiluha bainanas. Allah mempergilirkan di antara manusia itu kemenangan dan kekalahan. Untuk apa? Ini hikmah yang harus kita ambil. Setiap orang pasti Allah memberikan anugerah syuhada ya, di perang. Allah mendapatkan anugerah orang yang memiliki nilai syuhada itu tinggi nilai. Bahkan posisi tempat tinggalnya kelak itu disetarakan dengan termasuk orang-orang soleh sendiri. Ini mengingatkan kepada kita bahwa pergiliran hari ke hari perubahan terjadi, ini hak Allah, kehendak Allah. Tapi kita harus mengambil hikmahnya. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada kemarin. Sejatinya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok lebih indah daripada hari ini. Sejatinya seperti itu. Dan itulah yang harus kita kejar. Tentu tidak sebagai mana kita harapkan ujung-ujung tadi. Tak mungkin, tidak ada faktor kebetulan kebahagiaan itu. Semua diusahakan. Tapi kebahagiaan yang purna tentu ini di sisi Allah. Orang yang mendapatkan kekayaan hati, keimanan yang purna, kesabaran yang tulus, ikhlas, syukurnya yang terus-menerus, inilah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang purna, keberuntungan. Beda lagi dengan orang-orang yang tadi. Ketika dipergilirkan oleh Allah kekalahan, kerugian, kesengsaraan, kepedihan, terpuruk, ini orang yang rugi betul-betul, tidak sadar diri, lahir ke bumi ini. Allah tidak menciptakan kesenangan kecuali orang-orang yang melewati cobaan godaan itu dengan tulus, ikhlas, sabar, ridho apa yang dibagi Allah, itu yang harus mereka lakukan, ketenangan yang hakiki. Nah itu kita lanjut ayatnya di sini juga menjelaskan wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang zalim. Jelas. Zalim memiliki tentu makna berbeda-beda. Menurut surat Luqman, zalim adalah syirkul adzim, bersekutukan Allah dengan yang lain. Allah tidak suka. Berarti kalau Allah tidak suka, ya, bisa benci, bisa murka. Maka kalau sudah masuk wilayah syirik, Allah murka di sini. Azabnya akan turun. Ya. Termasuk orang yang menyatakan jika datang ke kuburan ini 70 masalah lewat. Ini satu akidah yang rusak, yang hancur, menyesatkan umat. Jangan, walaupun keluar dari mulut orang-orang yang pakai pakaian Islami dengan udeng-udengnya, dengan serbannya, bahkan predikatnya melebihi, mengaku juga turunan Rasul. Jangan didengar hal itu. Ini rusak akidah. Orang mati, kita tidak kenal apa yang ada di dalam. Kalau orang soleh, tentu kita berdoa. Semua orang berdoa untuk orang soleh itu. Tentu Allah sudah menganugerahkan atas kesolehannya itu nikmat yang ada di dalam kubur. Tapi bagaimana kalau orang itu ada dosa yang belum kita ketahui? Hanya Allah yang mengenal, malaikat yang menuliskannya, disiksa di dalam. Walaupun predikatnya siapapun, kalau melakukan sesuatu tentu ada konsekuensi. Ini kita nggak sadar. Kadang-kadang orang yang sakti yang datang ke kuburan Mbah Anu, untuk apa? Ini akidah rusak. Nah ini mengingatkan Allah, jangan sekali-kali hal itu terjadi. Tapi bagi orang yang betul-betul istiqomah, wala tahinu wala tahzan, wala tahzan, tidak lemah, tidak bersedih hati, istiqomah dalam kondisi situasi apapun. Apa yang akan didapat? Allah anugerahkan luar biasa. Menjelang kematian aja Allah sudah anugerahkan. Diturunkan 2 malaikat untuk memberikan satu kabar gembira. Jangan bersedih. Jangan juga rasa takut. Dan memberi kabar gembira, kalian akan mendapatkan surga. Ayat hal tersebut sering diulang-ulang. Kita juga sudah pernah mendengar berulang kali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang, nah ini yang mengatakan Allah Rabb kami, tsumastaqamu, kemudian meneguhkan pendirian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun 2 malaikat kepada mereka. Ala taqabu, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Nah, menurut Ibnu Abbas, wala taqabu di sini jangan engkau takut menghadapi masa depan. Ketika sakaratul maut, masa depannya akan dijelang, tentu masuk kubur. Jangan takut.
Kemudian pertanyaan munkar nakir juga tentu malaikat. Jangan takut, karena kamu sudah bisa menjawab pasti. Kan keteguhan itulah yang akan membawa diri. Menjelang nanti kan sudah ba'as, bangkit di hari kiamat. Orang lain menderita luar biasa karena matahari didekatkan, keringat pada tenggelam pada masing-masing tergantung amalnya. Dia jangan takut. Lalu digembirakan tadi. Babsir bil jannah. Kan akan mendapatkan surga tempat tinggal. Ini kan luar biasa. Itu di saat sakaratul maut datang malaikat. Nah, itu anugerah dari Allah yang sangat luar biasa itu. Tentu Allah memberikan hanya kepada orang-orang yang berteguh hati mengatakan Tuhan kami dan tetap istiqomah di dalam. Di ayat lain sudah dijelaskan lagi. Ya. Di dalam surat Fussilat 30 nadanya hampir sama. Innal ladzina qalu